Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Utama Mahanani dan saya adalah pengajar di SMA IT Ibnu Abbas untuk mata pelajaran fisika dan juga informatika. Saya telah menggeluti banyak dunia pendidikan selama setidaknya 8 tahun, mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Ketika saya lulus dari pendidikan fisika Universitas 11 Maret pada tahun 2017, saya langsung mengajar di sekolah tingkat menengah pertama untuk mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, dan juga sains. Lalu saya lanjut di sekolah tingkat dasar untuk mata pelajaran sains. Lalu hingga saat ini saya mengampu untuk sekolah menengah atas untuk mata pelajaran fisika dan juga informatika. Saya telah banyak menggeluti dunia pendidikan dan saya juga pernah mengampu untuk sekolah inklusi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Selain itu, di SMA IT Ibnu Abbas saya juga mengampu untuk debat bahasa Inggris, debat bahasa Indonesia, karya tulis ilmiah, dan juga pendamping atau pembimbing untuk OSN astronomi. Tidak hanya itu, saya juga menjadi staf untuk wakil kesiswaan di SMA IT Ibnu Abbas Klaten. Sehingga saya memiliki daya tarik yang besar terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Bahkan tidak hanya untuk sekolah menengah atas saja, namun juga sekolah dasar. Hal ini saya tunjukkan dengan banyaknya kegiatan saya dalam dunia volunteering, khusus untuk sekolah dasar dan juga sekolah menengah pertama. Sehingga secara formal saya mengajar di sekolah menengah atas dan secara informal saya mengajar untuk sekolah dasar dan juga sekolah menengah pertama. Ada hal yang menarik untuk saat ini sedang saya coba untuk dalami, yaitu ketika saya membuka Instagram dari Bank Indonesia, ada satu program yang digaungkan oleh Bank Indonesia, yaitu tentang cinta, bangga, dan juga paham rupiah. Ada hal yang menurut saya ini adalah hal yang penting dan perlu dimasukkan ke dalam mata pelajaran dan juga kegiatan-kegiatan pembelajaran di sekolah. Money is a symbol, not only from its value but also from national dignity. Sebuah pernyataan sederhana yang disampaikan oleh Profesor Budiono, seorang wakil presiden ke-11 dan juga seorang pakar ekonomi di Indonesia, dalam pidatonya di Bank Indonesia tahun 2013. Dalam pidato beliau tersebut menyatakan bahwa rupiah tidak hanya menjadi simbol dalam suatu alat tukar ekonomi saja, tapi juga menjadi sebuah simbol harga diri suatu bangsa. Satu hal atau satu pernyataan ini mengingatkan saya bahwa selama ini kita memegang rupiah hanya sebagai alat tukar saja. Padahal rupiah yang selalu kita pegang setiap hari itu memiliki jati diri atau memiliki makna sebagai harga diri suatu bangsa. Pada tahun 1946 ini adalah suatu awal perjuangan dari munculnya mata uang bangsa ini, di mana pada saat itu Indonesia baru saja merdeka, Indonesia baru saja menyatakan kemerdekaannya. Namun para Belanda dan juga sekutunya tidak menerima kemerdekaan bangsa Indonesia pada waktu itu. Lalu banyak sekali tekanan yang dilakukan oleh Belanda dan juga sekutunya. Mereka menyerang melalui sektor-sektor teritorial, daerah-daerah terus diserang, bahkan hingga pada waktu itu daerah yang tersisa hanya beberapa daerah kecil saja dan juga Yogyakarta. Tidak hanya menyerang daerah teritorial saja, namun juga Belanda menyerang dari sektor ekonomi. Dengan cara apa? Dengan cara menyebarkan mata uang nikel, mata uang kolonial pada waktu itu, untuk menyatakan bahwa negara Indonesia ini masih belum merdeka, kami masih berhak atas tanah Indonesia ini. Tapi para pendiri bangsa ini masih terus kokoh dengan memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Hal yang ditunjukkan oleh Menteri Keuangan pada saat itu, yaitu A.A. Maramis, yang pada waktu itu masih mencoba memperjuangkan bangsa ini, terutama dari sektor ekonomi. Sehingga kita mempertahankan perjuangan bangsa ini bukan hanya melalui bambu runcing saja, namun juga menyerang melalui sektor ekonomi. Pada tanggal 30 Oktober 1946, A.A. Maramis terus mencetak uang mata uang pertama kali di Indonesia yang disebut dengan uang Republik Indonesia, yang dicetak di Yogyakarta. Dan cara penyebarannya adalah dengan melalui sistem kurir bawah tanah, sebuah cara yang sangat brilian dan sangat sederhana, namun bisa menyebarkan mata uang di daerah-daerah yang masih tersisa di Indonesia. Hingga akhirnya mata uang Indonesia dapat berjaya dan dapat lahir di Indonesia, di mana kita melihat sebuah transisi dari mata uang kolonial menjadi mata uang nasional.
transisi yang sangat besar dari dulu bangsa Indonesia yang mungkin hanya mengenal koin Nusantara sebelum dijajah menjadi bangsa yang memiliki mata uangnya sendiri. Sebuah perjalanan yang panjang bagi Indonesia dalam memperjuangkan rupiah. Rupiah sendiri diambil dari bahasa Sanskerta, dari sejarah perjuangan bangsa ini, di mana rupiah berarti adalah perak. Perak, kenapa kok perak? Karena perak adalah mata uang yang dulu digunakan bangsa ini, bangsa Nusantara sebelum dijajah, di mana masyarakat menggunakan perak, tembaga, emas untuk pertukaran atau alat jual beli, dan mayoritas masyarakat yang menggunakan adalah perak. Sehingga kata rupiah sendiri diambil dari kata rupiah, bahasa Sanskerta yang artinya adalah perak. Ini adalah sebuah perjalanan panjang mengenai mata uang bangsa ini, yaitu rupiah sendiri. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa rupiah bukan sekedar simbol saja, simbol alat tukar beli saja, bukan sebagai simbol sebuah harga diri bangsa saja, tapi rupiah juga menjadi penjembatan antara bangsa kita saat ini dengan sejarah bangsa kita di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bisa kita buktikan dengan mata uang kita, mata uang rupiah, yang dimana gambar di depannya itu adalah tokoh-tokoh nasional bangsa ini, mulai dari Soekarno-Hatta, Juanda Kartawijaya, Cut Mutia, Patimura, Dr. Kiai Haji Idham Khalid, Husni Tamrin, hingga Frans Kasiepo, dan masih banyak lagi, yang dimana kalau kita balik di belakangnya lagi, itu terdapat warisan-warisan budaya Indonesia yang ini menunjukkan kepada dunia bahwa inilah Indonesia, memiliki mata uang sebagai bukti bahwa kita memiliki warisan budaya yang begitu luas, dan juga kita adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Ini adalah sebuah makna yang besar dari rupiah yang menjadi mata uang bangsa kita sendiri. Tidak hanya itu, Indonesia memiliki begitu banyak simbol, mulai dari lambang negara, bendera negara, lagu kebangsaan, sistem pemerintahan, hingga mata uang nasional. Dari ini kita melihat bahwa Indonesia memiliki simbol-simbol kedaulatan bangsa. Namun berbeda dengan simbol kedaulatan bangsa yang lainnya, lagu kebangsaan yang mungkin kita gaungkan pada event-event tertentu saja, lambang negara yang mungkin diletakkan pada instansi-instansi tertentu saja, sebuah lagu kebangsaan dan juga bendera negara yang diletakkan di instansi atau pada keadaan atau seremonial tertentu. Mata uang nasional menjadi sebuah simbol kedaulatan negara yang senantiasa melengkapi dan menjadi bagian dari kehidupan dan seluruh aspek masyarakat yang telah melekat dalam diri manusia di masyarakat Indonesia tanpa memandang status sosial mereka apa. Dan ini adalah sebuah simbol kedaulatan yang benar-benar membersamai Indonesia dalam setiap waktunya. Maka dari itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus memahami dan memaknai bahwa rupiah ini bukan hanya sebagai alat tukar jual beli saja. Karena kita bisa melihat bahwa masyarakat Indonesia saat ini cenderung hanya memaknai rupiah sebagai alat tukar jual beli saja, belum memaknai sebagai rupiah sebagai sebuah harga diri martabat bangsa Indonesia. Seperti kita layaknya menggunakan pakaian. Pakaian adalah martabat bagi kita manusia, sebagai simbol kebanggaan, sebagai sebuah kehormatan, di mana kita memakai pakaian itu dengan bangganya pada acara tertentu. Kita pakai pakaian yang menarik, yang sopan, agar semua orang meyakini bahwa kita adalah orang yang memiliki harga diri atau martabat. Seharusnya masyarakat Indonesia itu menjadikan rupiah sebagai sebuah harkat martabat mereka di dunia skala internasional, dalam skala global. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman tentang cinta, bangga, dan juga paham rupiah. Pemahaman tentang rupiah sendiri harus dimulai dari anak usia dini, dari masyarakat generasi penerus bangsa ini masih dalam tahap belajar. Dan ketika mereka sudah masuk ke dalam sekolah menengah, mereka sudah memaknai bahwa rupiah adalah sebuah harga diri suatu bangsa. Dan ini adalah tugas kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pengajar, dalam memahamkan tentang makna
makna rupiah sebagai harga diri suatu bangsa. Ini bukan tugas dari guru ekonomi saja ataupun guru ilmu sosial saja, tapi adalah tugas kita seluruh pengajar dan juga pendidik, apapun background kita, ilmu sosial, ilmu sains, ilmu bahasa, ilmu seni, ilmu agama, ilmu apapun saja, sudah seharusnya menjadikan rupiah masuk ke dalam materi-materi pembelajaran kita. Sudah seharusnya kita membiasakan rupiah dalam kehidupan bersekolah. Sudah seharusnya kita mengenalkan rupiah dalam pembelajaran. Dan ini harus dimulai dari guru, karena guru adalah yang memegang kuasa atas pengenalan rupiah dalam pembelajaran. Kita harus sadar bahwa guru memiliki peran yang sangat krusial dalam memasukkan materi-materi rupiah dalam pembelajaran. Ini bukan hal yang sulit. Karena apa? Karena rupiah telah menjadi bagian dari seluruh aspek kehidupan bangsa ini. Bagian dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa memandang apapun kedudukan mereka. Sehingga akan sangat mudah bagi kita seorang guru untuk mengajarkan rupiah dalam setiap mata pelajaran di dalam kelas-kelas mereka. Namun sebelum itu, kita harus memulai dari diri kita sendiri. Kita harus memulai bahwa diri kita ini, seorang guru atau seorang masyarakat Indonesia, harus mulai mencintai rupiah, harus mulai cinta, paham, dan juga bangga akan rupiah. Dari mana? Kalau kita mulai dari cinta, mencintai rupiah, kita bisa mulai dari kita merawat dan juga menjaga dan juga mengenal rupiah yang telah dikenalkan oleh aturan-aturan dari Bank Indonesia. Sejak kita mengenal tentang 5J, jangan dilipat, jangan dirobek, jangan di staples, jangan dibasahi, dan juga jangan diremas. Lalu kita harus mulai bangga dengan rupiah, di mana kita bangga untuk menggunakan mata uang kita, mata uang rupiah kita, karena kita bisa mengetahui wujud bangga kita adalah dengan menjaga rupiah, dengan kita menggunakan rupiah, karena kita bisa mengetahui bahwa banyak sekali masyarakat Indonesia yang mengeluh tentang nilai rupiah. Rupiah kok masih kecil sekali, rupiah kok ini. Itu tandanya mereka belum bangga dengan rupiah. Yang kedua adalah tentang paham rupiah, di mana kita mampu untuk belanja, berinvestasi, berhemat, dan menggunakan rupiah dengan cara sebaik-baiknya, dengan mengatur dan juga mengelola keuangan dengan sangat baik. Contohnya berbelanja dengan QRIS dan sebagainya lagi. Indonesia telah berjuang dalam mempertahankan kestabilan ekonomi. Pemerintah telah berupaya dengan sangat besar dengan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia dengan banyak melakukan upaya-upaya termasuk dengan menggunakan rupiah. Yang terakhir adalah bagaimana pemerintah telah memberikan upaya dengan memberikan proyek Garuda, proyek upaya dalam menjaga stabilitas ekonomi bangsa. Dan saat ini adalah tugas kita, seorang guru, seorang pendidik, untuk berperan serta dalam menjaga kestabilitasan ekonomi bangsa ini. The importance of money flows not only from value, but it flows from it help us to grow. John Maynard Keynes. Mari kita bersama-sama untuk mulai mencintai, bangga, dan juga paham rupiah, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita ini adalah bangsa yang besar. Kita ini adalah bangsa yang memiliki jati diri dan juga martabat melalui rupiah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.